Kembali bersama dengan Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Di siang hari ini yang menghadirkan banyak informasi kesehatan pastinya bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, menginformasikan buat setiap Anda tentang tips kesehatan dan lain sebagainya. Jadi buat Good News Family yang mungkin lagi ada di siang hari ini stay bersama dengan saya. Monggo silahkan boleh join, boleh gabung untuk ngobrol ya. Boleh tanya tentang kesehatan dan kita akan ngobrol bahas habis tentang topik kesehatan di siang hari ini. Ada bersama dengan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom di siang hari ini ada Dokter Evan dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Ade. Iya, apa kabar, Dok? Baik-baik, Bu Nining gimana? Puji Sehat Tuhan selalu. sehat. Ini lagi lepas dinas atau masih di rumah sakit? Lagi lepas dinas, lepas dinas. Oke. Iya, tema hari ini kita akan ngobrolin tentang serat. Iya betul ya, Ya, serat. masih sehat sih ya. Kemarin lanjutannya Heeh. Oh kemarin ya. ya, Kemarin kan bicara, minggu lalu kita ngomong tentang kemarin belum sampai ke serat. mm-mm, Ya, kemarin kan tentang protein. Ya, sekarang betul. kita bicara tentang hewan, tentang nabatinya, tumbuhannya. Iya. Serat. Nah, ini eh ada yang apa ya, kayak semacam mengunggul-unggulkan tentang si serat ini. Tapi sebetulnya serat itu apa sih, Dok? Boleh cerita dulu, terus fungsinya di dalam tubuh, sepenting apa dia buat tubuh kita sehingga kita harus cukup serat gitu kan? Orang seringkali ngomong seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara serat itu memang memang ini merupakan dari nabati ya. Ya, Mhm, jadi bukan dari hewani. Jadi keunggulannya untuk nabati itu memang banyak mengandung serat. Jadi mmm, merupakan bagian dari tumbuhan, ya, mhm, bisa kacang-kacangan atau buah-buahan, ya. Kemudian bisa dari sayuran. Kemudian itu tidak dapat dicerna atau tidak dapat diserap oleh tubuh. mmm, Jadi tujuannya apa? Ya sebagai serat penting untuk pencernaan kita supaya kita tidak terjadi namanya sembelit. Jadi mhm, serat itu biasanya relatif utuh keluarnya. Itu yang namanya serat. mmm, karena dia nggak bisa dicerna tubuh. Iya, nggak bisa dicerna tubuh. Mhm mhm mhm. Lalu, fungsi utama Nah, si serat ini? jadi kalau untuk fungsi utama dari serat yaitu satu mencernahkan pencernaan. Jadi Mhm, pencernaan kalau tanpa serat ya ibaratnya kita tinggi sekali makanan-makanan yang rendah serat itu pasti BAB-nya keras, Bu. mhm. Karena air kan bisa diserap, semua Mhm diserap. Jadi kotoran itu terlalu keras karena tidak banyak mengandung serat atau cair. mhm mhm Nah, yang kedua apa? Ya tentu sebagai menjaga kesehatan usus besar kita. Karena mhm kalau misalnya usus besar kita gerakannya lebih cepat, komplikasinya apa sih? Kita sering ngeden ya ke mhm ambeien, ke mhm bagian rektum, bagian ana, tekanan intrarektum atau intraanalnya membesar. mhm Lama-kelamaan pembuluh darah vena kita terjadinya dilatasi dan peradangan. Nah, komplikasinya apa? Ya sering bisa namanya sebut wasit atau ambeien. mhm Nah, kalau misalnya sudah ambeien, ya nanti komplikasinya ya nanti ke komplikasi ambeien, bisa nyeri, bisa terjadi perdarahan. Seperti itu. Jadi mhm fungsi serat itu untuk menjaga kesehatan pencernaan kita, supaya tidak sembelit, kemudian supaya tidak terjadinya ya ambeien seperti itu. oke. Nah, si serat ini sendiri, mmm, kan orang ngomong, harus harus makannya harus cukup serat gitu kan, seringkali kita dengar omongan gitu ya, harus cukup serat gitu. Nah, sumber serat ini sendiri apa saja sih, Dok? Kita jenis-jenis serat dulu ya. Jadi Boleh. serat itu kan juga dibedakan. Ada serat yang larut air sama serat yang tidak larut air. Mhm
Yang serat larut air itu maksudnya larut air gimana sih dok? Jadi Mm-mm. biasanya ketika dicampur dengan air dia akan membentuk seperti gel. Jadi Mm-mm. namanya soluble fiber. Mm-mm. Jadi di sini tujuannya bisa untuk mengontrol gula darah karena pada pencernaan meningkatkan indeks glikemik yang kita makan. Jadi itu gula tidak langsung tinggi gitu Bu. Nah itu Mm-mm. fungsi serat juga. Nah, yang kedua, menurunkan kolesterol. Kenapa? Karena ya tadi serat tadi membantu untuk mengikat kolesterol di usus Mm. sehingga metabolisme kolesterol kita jadi lebih baik. Mm-mm. Yang ketiga, memberi rasa kenyang. Karena kan kalau serat tadi kita rasanya penuh, lambungnya penuh karena serat, jadi kita tidak mudah lapar. Itu biasanya serat-serat yang larut dalam air. Mm-mm. Contohnya apa? Kalau dari kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang polong. Kalau dari biji-bijian seperti chiaseed, tahu ya Bu ya, chiaseed itu Mm-mm. kayak Mm-mm. biji itu yang eh, akan seperti jadi cair gitu ya Bu ya. Iya, Kemudian iya. kalau dari buah-buahan ya seperti serat yang dari apel, Mm-mm. jeruk. Ya. Kalau sayur-sayuran seperti wortel gitu. Mm-mm. Ya, sekarang yang kedua, serat yang tidak larut. Jadi di dalam air ini relatif utuh. Jadi keluar bentuknya ini tidak tercena. Mm-mm. Ya ini tadi yang fungsinya untuk menjaga kesehatan pencernaan, Mm-mm. kemudian mencegah sembelit. Nah ini apa contohnya? Bisa dari gandum, gandum utuh. Mm-mm. Dan Kemudian mm-mm. kacang-kacangan, semua kacangan itu biasanya merupakan serat yang tidak larut. Mm-mm. Bisa kacang biasa, kacang mete itu bisa termasuk. Kemudian semua sayuran hijau. Sayuran hijau itu kan maaf kita kalau kita makan ini keluarnya juga bentuknya masih sama. Nah, itu Mm-mm. Mm-mm. termasuk serat yang tidak larut. Mm-mm. Jadi memang sebagian besar ini nabati itu mengandung serat yang bisa larut dan tidak larut. Jadi di satu satu tumbuhan misalnya bisa aja ada dua serat tersebut Bu. Jadi enggak satu macam seratnya beda. Mm-mm. Enggak. Jadi mungkin saja di kacang-kacangan ada bagian yang seratnya larut, ada yang seratnya tidak larut begitu. Mm-mm. 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 Ya, ini jenis-jenis serat tadi ya Dokter Evan sampaikan ada serat yang larut air, ada serat tidak larut air. Nah, fungsinya masing-masing tadi sudah dijelaskan. Menjaga serat yang larut air itu bahkan bisa menjaga kadar gula darah, bisa menjaga kadar kolesterol Kolesterol. juga di dalam tubuh gitu ya. Tapi eh kalau ini kan gini loh dok, apa sih sebetulnya yang bikin kalau kita ngelihat menu makan ya, menu makannya di Indonesia lah ya, menu makannya kita sehari-hari. Sebetulnya kan serat itu juga sudah cukup banyak ya dok. Atau apakah masih seringkali kita kurang atau gimana sih? Karena seringkali kita masih menyimak ada banyak orang yang juga misalnya kolesterol lah atau gula darah lah atau bahkan tadi terjadi ambeien lah gitu. Padahal sebetulnya serat ini fungsinya sudah mengatasi semua itu, Dok. Iya. Jadi memang serat itu merupakan usaha kita tubuh untuk menjaga kesehatan usus. Mm, Cuman problemnya apakah kita ini kadang-kadang gizi kita atau makanan yang kita makan itu seimbang atau tidak? mm, Nah, pertama itu. Yang kedua, apakah ini sudah berlarut konsepnya lama, bukan konsepnya baru minumnya setahun, 2 tahun. Nah, ini mm, mungkin sudah mm, kebiasaan habit yang terbentuk lama. Jadi mm. baru-baru ini makan serat, tapi sebelumnya tidak pernah makan serat. Nah, itu juga Oke. akan menyebabkan ya tubuh ini sudah mengalami namanya perbedaan mencernanya. Contohnya misalnya kan sekarang ada banyak diet protein tanpa Mm, tanpa serat. Tuh. Itu berarti mm, apakah orangnya akan sembelit terus? Ya enggak, karena mungkin dia sudah beradaptasi dengan tingginya lemak. Jadi kalau lemaknya terlalu tinggi juga, malah kan juga buang air besarnya juga enggak susah, karena lemak itu kan juga susah dicerna. Jadi mm, syarat apa yang mencegahnya seperti itu. Nah, orang kalau yang makan sayur terus tanpa ada yang lain, ya juga sama.
Lah kalau kok ternyata tinggi tinggi nasi, lah proteinnya rendah, tidak seimbang, loh, malah nanti kenanya diabetes. Jadi dipikirnya dengan makan sayur sama nasi putihnya banyak, nah kembali lagi itu kan hanya membantu, serat itu membantu untuk menstabilkan. Tetapi yang kita asupan, yang kita banyak, yang misalnya sumber karbohidratnya tetap 500, ya tetap ya tinggi begitu. Jadi kembali lagi apakah itu gizinya seimbang dan memang prosesnya itu tidak terjadi cepat, berulang kali, sudah berapa lama begitu. Yang Bertahun-tahun gitu. tahun-tahun ya makanya seperti itu. Jadi dietnya tinggi nasi, seratnya banyak, proteinnya rendah. Nah, nasinya kebanyakan. Orang Indonesia itu kan maaf, seringnya itu salahnya bukan di serat atau di proteinnya, tapi lebih seringnya di karbohidrat, Bu. Iya, iya, betul. Nasinya terlalu banyak. Nah, nasi terlalu banyak itu kan berarti sumber karbohidrat kita lebih tinggi. Ya. Ketika gula tinggi, tubuh pasti akan berusaha untuk mendeposit gulanya. Ini Hmm, gula mau dibuang kemana nih? ya. Orangnya nggak ada olahraga, lah pasti akan disimpan dulu pertama di liver. Hmm, hmm, Wah, livernya kelama-lamaan disimpan, jadi metabolisme terganggu semua, mengganggu metabolisme lemak. Walaupun hmm, sudah makan sayur, ya lemaknya akan tempatnya tinggi, karena lemaknya nggak dipakai sama sekali. Karena kemarin kan insulin, semakin insulin kerjanya tinggi, menurunkan metabolisme lemak. hmm. Begitu lah, kelama-lamaan, ya perlemakan hati, kolesterol tetap tinggi. Jadi jangan disalahkan, loh aku sudah makan sayur kok tetap kolesterolnya tinggi. Ya, Ternyata ya. ya yang nggak seimbang gitu. Ya. Perbaikannya memang dibutuhkan gitu ya. Perbaikannya memang ya nggak bisa karena proses penumpukannya juga sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya sekarang Dok, ini seringkali saya juga melihat ada klaim produk-produk yang menambahkan serat gitu. Yang apa sih suplemen-suplemen tinggi serat begitu. Apakah kita butuh tubuh kita dengan hal itu atau cukup dengan asupan makanan yang tinggi serat sebetulnya? Jadi kembali lagi ke diet kita, Bu. Jadi Mhm, diet itu tidak ada yang benar atau yang salah, enggak. mhm, Tetapi lebih kita sehari-hari ini habitnya gimana? Apakah kita jarang makan buah? mhm, Apakah kita sering makan sayur-sayuran atau tidak? Lah, ketika kita lihat misalnya keluhan, ada sudah keluhan sembelit mhm, atau buang airnya susah, ya itu berarti tandanya kita perlu serat. mmm, Nah, tetapi kok memang tidak ada keluhan, tidak ada gangguan metabolisme, gulanya baik, tidak punya DM, ya berarti makanan seperti itu tujuannya apa? Apakah untuk meningkatkan, selain serat kan biasanya ada proteinnya. Nah, apakah untuk mhm, mencukupi kebutuhan protein, ya tidak apa-apa begitu. mhm, Tapi kalau memang orang sudah tidak ada keluhan, makannya baik, gizinya seimbang, proteinnya bagus, lemaknya baik, nasinya tidak banyak, kemudian sayurnya seratnya sering makan buah, sering makan sayur, ya pasti kesehatan pencernaannya baik, ya nggak perlu untuk suplemen iya. itu. Nah, ini yang seringkali menjadi salah kaprah itu kan sebetulnya orang itu ngomong bahwa nasi itu bikin kenyang. Padahal sebetulnya yang bikin kenyang lama, memberi rasa kenyang itu justru dari serat ini gitu ya, Nah, memberi rasa betul, yang sering kenyang. memberi rasa kenyang itu serat dan protein, Mbak. Protein, betul. Iya. Jadi orang itu mengapa nasinya banyak karena dia mikirnya bahwa nasi itu adalah memberi rasa kenyang lebih lama atau memberi rasa kenyang gitu ya. Orang Jawa bilang dalam bahasa Jawa gitu ya, ben Orang wareg mangan gitu. nasi, ya orang Heeh, mangan nasi orang puas. ben wareg gitu kan. Padahal sebetulnya nasi itu, eee, hanya memberi rasa kenyang semu nggak sih Dok? Sementara banget gitu. Betul, jadi nasi itu memang lebih cepat diserap, Bu. Mmm, Sebenarnya malah ketika kita dietnya tidak seimbang, artinya tinggi nasi, tubuh mhm, itu memang cepat lapar. betul. Tapi kalau nasinya cukup dengan takaran yang cukup, sebenarnya tidak. Apalagi kalau memang proteinnya cukup, Mhm, kemudian seratnya cukup, pasti ya kenyangnya kenyang ya, yang normal. Tapi kalau kita makan, maaf, seperti Indomie yang kita jelaskan kemarin, waktu ini nah, kan bulan puasa ya, makan mhm, waktu sahur, mhm. Indomie double, tanpa protein, tanpa telur, tanpa apa, Tambah wah itu sayur, heeh. pasti nanti siang itu kemungkinan besar laparnya sudah lapar, mulutnya sudah kering, sudah tinggi Ya, natrium, tinggi karbohidrat, tinggi karbohidrat. gula. Wah, dua itu pasti akan cepat lapar. Ya, jadi memang
justru sekarang pola makannya dirubah gitu ya, cara modelnya. Makanya kalau yang ngikutin apa sih, isi piringku itu kan memang nasinya hanya seperempat bagian kan ya Dok ya? Betul. Mhm. Jadi si nasi itu memang hanya seperempat bagian, justru protein, lalu apa, si serat ini punya porsi yang lebih banyak. Kenapa? Karena justru diganti, dia yang harus bikin kenyang lebih banyaknya si proteinnya dan si seratnya ini yang harus menggantikan posisi nasi untuk memberi rasa kenyang. Hmm. Cuman begini, kita harus Mhm, juga, dok, kalau tadi kurang serat, ada efek mhm, sampingnya apa? Ya tadi kan kurang mhm, serat misalnya sembelit, kemudian mhm, rasa lapar, gula darahnya, indeks glikemiknya. Jadi contohnya mhm. buah ya Bu, buah itu kalau dimakan langsung sama di jus beda enggak? Beda. Berbeda, karena Mhm. tadi seratnya sudah dihancurkan, indeks glikemiknya jadi berubah. Jadi gulanya Mmm, jadi lebih tinggi. Jadi fluktuasi gula darahnya jadi lebih jelek. Jadi kita minum jus itu pasti gulanya langsung dalam darah naiknya lebih banyak daripada yang kita makan pakai serat. Yang keempat ya tadi karena kolesterolnya serat itu membantu apa metabolisme pengikatan kolesterol, jadi bisa menjaga kadar kolesterol. Lah mhm, dok, kalau kita makan serat tok, boleh nggak? Nah kan sekarang ada yang overklaim, maksudnya serat aja penting, ya nggak boleh. Kalau serat terlalu banyak, ternyata juga malah nyebabin sembelit, Bu. oh, Kenapa? Karena kalau seratnya banyak, kita jarang minum air, berarti mhm, kan serat itu juga kan nggak bisa dicerna, jadi kan keluarnya sama. mhm, Padahal ada serat tadi ada yang soluble, ada yang enggak. Jadi iya, kan jadi nggak ada yang airnya, malah jadi fesesnya jadi keras karena nggak ada mhm, cairnya, karena kita kurang minum. mhm, mhm, Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita minumnya kurang, karena mhm. serat ini kan juga menyerap air, Bu. Tadi kan soluble air, menyerap Iya, air. mhm. Kita bisa jadi dehidrasi. Karena Oh, pencernaan kita ada serat yang menyerap air, jadi dibuang semua. Nah, mmm, itu mhm, mhm, perlu hati-hati ketika mhm, kita berbulan puasa, makan sayur kok ya enggak boleh. mmm, mhm, mhm, mhm. Makan Iya, iya, sayur iya, aja, ya itu pasti akan cepat haus. mhm, Karena banyak yang dibuang daripada yang diserap. Nah, oke, tipsnya seperti itu. Jadi waktu sahur, ya jangan banyak makan sayur aja. Harus diimbangi dengan protein, cairan. oke. Jadi Cairan sama. semacam semacam kayak orang kan ada yang, "Aduh saya sahur cukup, cukup salad aja," gitu yang pure sayur gitu. Ini Iya, juga nggak baik juga, harus ada protein yang betul. masuk juga ya, Dok? Iya, kalau nggak ada protein ya kembali lagi. Kita kan sekarang juga eh, piramida kita kan dari Amerika juga untuk gizi kan protein sekarang lebih diutamakan lebih tinggi daripada kebutuhan karbohidrat Iya, gitu. iya, iya, betul, betul. Jadi memang, ini kembali lagi harus seimbang sebetulnya di dalam menyusun pola makannya kita gitu ya. Nah, oh ini Dok sekarang, kebutuhan serat ini, buat anak-anak sekarang. Karena seringkali orang tua itu kan ngejar-ngejar anak gitu ya. Kalau minggu lalu kan kita ngomong anak-anak itu sekarang, malah justru harus dibiasakan makan protein, minggu lalu kita ngomong Betul. gitu. Nah, serat gimana? Karena ada orang tua yang seringkali mengeluh, "Aduh anak saya tuh susah banget kalau suruh makan sayur," gitu. Nah, ini gimana Dok? Karena Oke. Eh, eee, pada saat mhm, anak masih kecil ya untuk kebutuhan di bawah 2 tahun itu sebenarnya serat itu tidak diutamakan. mmm, Jadi memang betul. Jadi ketika serat itu lebih ini ketika anak sudah berumur lebih dari 5 tahun. Ya mhm, itu mulai dibiasakan. Karena apa? Pada saat fase awal pertumbuhan yang terpenting adalah lebih ke protein dan lemak. Dua itu kuncinya. Jadi mmm, ketika kita punya bayi yang dikejar jangan bubur diet sayur, wah, sayur-sayur. Jangan. Yang dikejar adalah seperti ati, mhm, kemudian cakar, ayam, bubur tim seperti itu. Jadi yang dikejar lebih daging, ya lemak, gajah, mhm, otak. Wah, itu lebih oh iya bagus benar, untuk pertumbuhan otaknya. Karena pada fase awal buah-buahan atau apa itu sebagai kebutuhan tersier, jadi tidak utama. Tapi mhm, kalau kita proteinnya kurang, wah pasti sudah masuk penyakit kurang energi protein seperti itu. oke, Gangguan tumbuh kembang. Nah, yang dipikir harus kalau untuk ingat aja bayi bawah 5 tahun penuhi kebutuhan protein dan lemaknya.
kita mengenal buah-buahan dan sayur itu hanya mengenalkan saja, mengenalkan Hmm. rasa, mengenalkan tekstur, itu dimulai dari usia kecil. Jadi Hmm. bukan berarti semua protein enggak, kita tetap berikan boleh untuk mengenalkan rasa seperti itu. Oke, jadi hanya untuk selingan. Betul, untuk Atau hanya selingan dan hanya sebagai mengenal rasa gitu ya. Oh, ini ada jeruk, ada sensasi segernya, sensasi ininya. Tapi kalau untuk kebutuhan utama bukan gitu. Jangan sampai dia lebih suka dengan itu terus lupa dengan misalnya protein. Tadi ya kayak otak gitu ya, daging merah, tim daging, anak-anaknya digiling terus dikasih tim daging pakai telur itu baik banget buat betul. apa booster BB anak gitu ya. Iya, Dulu. itu benar banget itu. Jadi Mm, ada yang keliru, maaf ya, kita ketika mm, di desa itu banyak yang mm. mengganti ketika makanan MPASI itu pisang. Aduh. Nah, pisang jadi dianggapnya dikenalkannya pisang saja, terus diselingi Heeh. sama ASI. Ya Mm-mm. kan masih 6 bulan kan, nah itu yang keliru. Harusnya Mm-mm. jangan jangan pisang, MPASI ya sudah harus dimulai dari MPASI ini Protein. proteinnya dari Ya. telur, dari cakar, Yes. daging, Ya. hati ampela, wah itu bagus sekali untuk Ya. kebutuhan E-nya, zat besi. Oh iya betul betul. Apa ya anak-anak itu kalau mungkin merasa gitu ya orang itu kan zaman dulu gitu ngerasanya aduh nanti kalau dikasih daging dia keloloden gitu ya. Ya diambil sarinya lah bikin kaldu gitu ya. Kaldunya itu bagus banget buat ininya juga. Cuman memang ya itu tadi kita merubah ini yang sudah terjadi bertahun-tahun memang nggak terlalu gampang. Nah, eh tiba-tiba saya lupa ngomong apa. Tapi sekali lagi ini buat pola makan anak dan orang dewasa itu memang terbalik gitu ya. Terbalik dalam artian kalau anak-anak memang dibutuhkan lemak, protein gitu ya. Kalau orang dewasa ini yang memang membutuhkan serat tadi ya untuk ke tubuh gitu kan. Atau misalnya telur gitu itu protein sederhana, mudah, murah gitu ya. Itu buat anak-anak itu juga penting gitu. Jangan sampai anak-anak itu tumbuhnya justru dia nggak suka protein itu kasihan mah. Karena merasa aduh protein gitu ya, amis atau apalah itu kalau orang-orang yang ini seringkali memandangnya seperti itu. Nah, eh, Dok untuk ini oh iya ini buah tadi. Ada orang yang berpendapat bahwa tadi kan Dokter Evan sudah sampaikan, kalau di jus itu seratnya jadi berubah. Nah, artinya sebetulnya makan buah secara langsung yang kita kunyah, misalnya nih, misalnya, melon katakan kita kunyah, kita ini, itu itu berbeda dengan kita mengkonsumsi buah yang di jus itu tadi, Dok, atau dihancurkan tadi? Ya, kalau buah kita di jus, Mhm. seratnya juga ternyata ikut hancur, Bu. Jadi Oh, tadi kita minum tadi mhm, bisa membantu untuk menjaga penyerapan glukosa. Lah mhm, ketika seratnya sudah tidak ada, ya berarti gulanya itu lebih cepat diserap. Jadi mmm, makanya orang bilang gulanya jadi aliran tinggi, darahnya langsung mhm, tinggi gitu. mmm, Jadi mhm, perbedaannya karena seratnya itu dihancurkan ketika di jus. mmm, oke, Apalagi yang minumnya tanpa serat sekali jus, atau yang kalau bilang kita bicara apa itu press juice ya, jadi yang iya serat iya iya, slow juicer ya, slow slow juicer, betul. mhm, Yang itu seratnya diambil, airnya aja, ya itu memang kebutuhan vitaminnya memang masih ada, gulanya masih ada, mmm, tapi ya seratnya seratnya sudah hilang, hilang. Ya, kebutuhan serat itu bukan kebutuhan utama, tetap makronya adalah kemarin protein, lemak, mhm, karbohidrat. mhm. Tapi serat tanpa serat juga akan menimbulkan penyakit. Jadi kita harus tetap ada kebutuhan seratnya. Oke, jadi kebutuhan utamanya jangan dibalik ya, Good Shelly. Kebutuhan utamanya Ya, tadi ya, protein, karbohidrat, eh, lemak. lemak gitu ya. Itu yang paling besar goals-nya gitu ya. Tapi si serat ini sebagai tambahan. Kalau nggak ada serat juga kita akan bermasalah gitu ya, dibilang seperti itu. Nah, artinya tadi konsumsi buah secara langsung itu lebih baik kan ya, Dok? Ya, akan jauh lebih baik karena dengan kita mengonsumsi langsung, seratnya juga tercerna, Mm-mm. kita bisa bantu untuk mengontrol kadar gula darah,
kemudian juga mengontrol juga untuk tadi cepat kenyangnya, karena kan kita kan tujuan makan buah juga untuk pasti saat diet itu kan supaya lebih cepat kenyang. Hmm. Nah, kalau kita Hmm. nggak ada seratnya pasti kan masih lapar, minum jus itu kan hanya melegakan kehaus tapi tidak melegakan rasa lapar. Oke. Oh, ini makanya kalau misalnya kita diet itu kan seringkali menu dietnya yang dibikinin gitu ya. Pagi sarapan tetap ada sarapan kan, protein, terus karbonya ada apa gitu ya. Terus nanti jeda snacknya dikasih buah. Itu hitungannya kan potong, bukan jus. Karena tadi ada si serat di dalam buah itu yang bisa bikin, lebih kenyang gitu ya. Terus nanti siang ada porsi pada saat makan siang itu juga ada porsi makan siangnya yang tertakar dengan karbohidrat, protein, lemaknya dan lain sebagainya. Sayurnya tadi juga bisa itu ada si seratnya juga di situ. Terus nanti jedanya juga biasanya ada yang sarankan untuk buah dan lain sebagainya. Terus sama sorenya juga seperti itu gitu ya. Kenapa? Buah itu disarankan tadi yang potong gitu kan, biar kita kunyah ada seratnya bercampur dan kita cari si seratnya itu bukan hanya sekedar, mmm, apa, melegakan haus dan dahaganya. Kalau jus itu tadi ya, seratnya sudah dihancurkan gitu, good use family. Oke, Dokter Evan terlempar keluar, kita tunggu lagi ya. Sambil kita akan bahas nih hari ini tentang ngobrolan kita adalah serat. Masih ada kaitannya dengan minggu lalu kita ngomongin kalau mungkin Anda mencari ya siaran minggu lalu tentang temanya gizi, Anda bisa buka di YouTube-nya Good News. Nanti di situ Anda cari yang temanya gizi itu dijelaskan sama Dokter Evan sampai ke proteinnya kita butuhnya apa gitu ya, setiap hari. Karena protein itu penting buat tubuh, anak-anak juga ya, apalagi anak-anak, anak-anak itu butuhnya lebih banyak. Buat Anda yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan bisa menghubungi Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto melalui Instagramnya di @rspantiwilasa Dokter Cipto. Di situ ada di bio-nya itu ada link yang akan menghubungkan Anda langsung dengan, hotline centernya gitu ya, nomor teleponnya, terus, ada WhatsApp-nya juga. Jadi silakan bisa follow Instagram-nya @Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto Semarang. Nah, terus di situ ada edukasi-edukasi kecil yang lucu tapi juga boleh untuk disimak gitu ya buat Anda yang membutuhkan edukasi tentang kesehatan juga. Lalu ada jadwal dokter prakteknya juga, jadi silahkan follow Instagramnya, lalu hubungin langsung Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto, termasuk soal diet. Karena yang beberapa waktu yang kemarin kita ngobrolin gitu ya, boleh deh, konsul ke gizinya di Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto. Iya, itu tadi ya good news family. Jadi di Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipta ada begitu banyak layanan yang bisa diakses di Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto. Buka Instagramnya aja @Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto. Ningrum coba bukain ya biar kita bisa lihat, apa aja sih yang di ada di Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto Semarang. Oke. Nih, bentar, sambil dicariin dong kita. Udah masuk lagi belum? Belum. Kita tunggu ya, beliau tuh lagi ada mati listrik tiba-tiba. Oke, sebentar. Nah nih, ada tuh Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto Semarang. Wih, followersnya udah banyak banget. Ada ada ininya, ada apa namanya, mmm apa ya, bisa dibilang edukasi tentang kesehatan sampai fasilitas apa saja yang bisa di Anda ambil di Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto, sampai ada edukasi juga tentang, mmm,
apa sih sindrom metabolik dan lain sebagainya. Nah, ini yang Niro mau jelaskan kalau Anda buka di Rumah Sakit Panti Rasa Dr. Cipto, di situ nanti Anda terus bisa klik di bio-nya ada link tree-nya RSPWDC gitu ya. Oke, ini lagi ada perbaikan kayaknya karena belum bisa dibuka aksesnya. Biasanya bisa langsung diklik situ, terus nanti Anda bisa ke masing-masing ininya mau apa aja dan bisa. Oke, tiba-tiba ini hilang, tapi nggak apa-apa ya. Nah, terus juga di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto itu ada paket-paketnya, ada paket medical check up, ada paket USG 4 dimensi. Paket medical check up-nya itu banyak banget pilihannya. Ada pemeriksaannya, ada gula darah puasa, gula darah rutin, dan mulai dari harga yang terjangkau sekali. Lengkap plus dengan konsultasi dokter. Dan ada empat item pemeriksaannya. Ada free-nya juga. Tuh ya. Bisa langsung terus ada layanan poli eksekutif juga di Rumah Sakit Pantawilasa Dr. Cipto. Ada mitos atau fakta ini seru. Nah, udah terhubung lagi. Ada home care versus rawat jalannya juga bisa. Lihat ya di situ di Instagramnya. Halo dok. Halo, selamat Iya. siang. Maaf terputus tadi. Ya nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Kita masih tungguin. Oke. Nah, kita masih ngomongin tentang serat. Tadi kan dok, dokter sampaikan tentang serat yang larut air. Ada kacang merah, kacang polong, chia seed, apel, jeruk, wortel. Lalu ada gandum utuh, kacang-kacangan, lalu sayuran hijau. Em, ini apa sih? Biasanya apa sih istilahnya itu dok? Saya tiba-tiba lupa. Havermut. Havermut itu apa ya istilahnya ya? Ya, oatmeal. Oatmeal. Nah, oatmeal Ya, itu kan ada yang mengklaim dia adalah serat gitu ya. ya betul. Serat dia termasuk serat dalam larut air. Nah, Jadi dia eh, bisa mm, menyerap air, ya mm, tadi nyebabin apa membantu. Makanya dia kan hashtagnya kan orang yang makan oatmeal kadar kolesterolnya terjaga, betul ya. kan? Terus Karena klaimnya tadi jantung dia sehat gitu. iya, karena membantu menstabilkan gula darah sama menstabilkan kadar kolesterol. Mm, Tapi mm, kalau misalnya dia makan oatmeal, tetap makannya lemaknya banyak ya nggak bisa. Kembali lagi kalau dia gizinya nggak seimbang ya susah. Tetap harus gizi yang seimbang. Jadi karbohidratnya juga harus dijaga sehingga metabolisme lemaknya juga masih bagus gitu. Nah, Kak, ada soalnya gitu ya. Oatmeal itu dijadikan sebagai pengganti nasi. Ini gimana sih, Dok? Boleh nggak sih? Untuk kebutuhan oatmeal sebagai pengganti nasi, eh, terutama misalnya dengan gizi yang lain digantikan atau substitusi itu nggak masalah, Bu. Jadi kalau memang Hmm, kebutuhan proteinnya cukup, mm, kemudian ada kebutuhan lemaknya cukup, ya nggak apa-apa. Karena kan mm. oatmeal juga ini ada apa pengganti nasi kan bisa seperti itu. Kan Oh, gandum-gandum itu termasuk apa karbo juga. pengganti karbohidrat, Bu. Artinya semasa semasa dia masih misalnya nih oatmeal, tapi dia nggak berdiri sendiri gitu ya. Tetap ada proteinnya, tetap ada Iya. sayurnya misalnya. Jadi dia dia tidak tidak hanya oatmeal aja gitu ya, Dok ya. Iya, tidak hanya oatmeal aja. Tapi kalau oatmeal kita dietnya cuma oatmeal toh ya pasti sangat kurang. Kebutuhan proteinnya Hmm. kurang, kemudian kebutuhan lemaknya juga berkurang. Mm-mm. Itu untuk kondisi orang yang sudah masih sehat. Nah, apalagi Mm. kalau kondisi yang sudah tidak sehat, maksudnya hanya gula apa orang yang punya diabetes. Mm-mm. Walaupun oatmeal itu meningkatkan gulanya sedikit, tapi ya kalau kebutuhannya itu ya gulanya tetap tidak bisa terkontrol. Mhm. Iya, dia tetap butuh asupan protein, dia tetap butuh asupan lemak dan lain sebagainya. Jadi itu ya, Gus ya, Anda jangan jangan hanya istilahnya gini, kalau kita mau substitusi gitu ya, kita substitusi kita harus ngerti bener nih substitusi ini harus dilengkapi dengan apa, seperti itu kan dok? Iya, jadi kalau kita diet tertentu, mau Mm-mm. diet apa karnivor, ya kita harus Mm-mm. cek apakah ada kekurangan atau enggak. Jadi enggak ada yang namanya diet itu overclaim ya. Apa yang Iya kita overkill. bilang, maksudnya karnivor itu diet yang paling bagus, ya, belum Mm-mm. tentu.
Kita Ya, harus lihat ke diri kita sendiri, apakah kita sudah ada penyakitnya atau kita masih sehat. Terus ya, setelah dilakukan, apakah ada timbul keluhan? Jangan-jangan ada keluhan seperti BAB-nya sulit. Berarti kok BAB-nya sulit, apakah kita kurang lemaknya? Nah, kembali lagi di situ. Lemaknya kurang atau memang kita terbiasa harus ada seratnya. Nah, itu kan diet sistem pencernaan kita itu sangat berbeda-beda tiap orang. Jadi tidak ada yang kita ya, pukul betul. rata sama gitu. Nah, Kembali lagi yang mm, diet tinggi serat, tidak ada mm, proteinnya ya. mm, Apa atau kita bicara diet nabati atau vegan lah istilahnya bagian, seperti itu. Ya itu nanti ada kebutuhan tertentu yang mungkin vitamin yang tidak ada di tumbuhan, yaitu harus kita kejar di suplemen atau apa seperti itu. Jadi ya, tidak ada yang menyalahkan diet ini lebih baik, ini diet itu tidak. Tetapi mm, kembali lagi ke masing-masing individu dan mm, efeknya ke individu bagaimana. Kalau ada kekurangan, mulai ada tanda-tanda kekurangan vitamin atau apa, ya segera mm, disubstitusi begitu. Misalnya kalau kita kurang vitamin B12 pada vegan ya menggunakan vitamin B12 sebagai sumbernya seperti itu. oke. Sebagai apa maaf obat-obatan ditambahkan untuk kekurangannya vitamin. Ya, ini kan dokter menggolongkan kacang-kacangan ini masuknya kepada serat gitu ya dok. Tapi orang juga menganggap bahwa kacang itu juga ada protein nabati. Itu maksudnya seperti apa dok? Eh, jadi kan kalau protein itu kan sumbernya bisa dua ya Bu ya. Jadi ada Mm-mm, nabati dan hewani. Berarti mm-mm, kacang-kacangan itu kan tidak 100% serat Bu. Ada kandungannya, ada mm-mm, proteinnya, ada mm-mm. serat terlarutnya, serat yang Ya, tidak terlarut. Jadi mm, begitu. oke. Yang tadi dokter sampaikan gitu ya di dalam satu sumber jenis Satu makanan sumber jenis tertentu makanan itu bisa tidak banyak ada isinya. tidak mengandung satu ini aja. Contohnya daging. Mm-mm. Daging apakah mengandung hanya protein aja? Enggak. Ada lemaknya, ada sisanya juga seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita bahas si serat ini, oke. Ini ada pertanyaan. Selamat siang, Dok. Eh, saya terbiasa mengkonsumsi minuman yang mengklaim tambah serat untuk memperlancar BAB. Sehat nggak sih, Dok, kalau terus-menerus mengkonsumsi seperti itu? Terima kasih. Eh minuman apa Bu tadi Bu? Yang itu loh, Dok, ada klaimnya tinggi serat gitu loh. Kan ada klaimnya dia memperlancar buat buang air besar gitu. Mencegah sembelit. Oke, kembali lagi begini. Ketika tubuh kita memang sudah ada tanda-tanda sembelit ya, kita sebaiknya menggunakan makanan yang non Alami prosesor ya. dulu. Jadi makanan yang real food lah kalau orang bilang Mm, seperti mm, itu. Iya, iya, iya. Dengan membantu misalnya buah-buahan seperti pepaya yang serat larut dalam airnya tinggi, Mm-mm. kemudian banyak makan sayur Iya. seperti itu. Karena kalau memang sudah dengan konsumsi seperti itu masih belum bisa buang air besarnya belum terlalu atau Mm, belum lancar, ya berarti kita harus cek apakah kita memang perlu suplemen tambahan ataukah kita ada gangguan penyerapan, misalnya pasien tertentu yang mengalami enteritis atau apa itu yang bisa harus atau ada masalah psikis juga. Jadi kadang-kadang ada yang namanya masalah psikis yang menyebabkan gangguan konstipasi atau gangguan diare seperti itu. oh, sampai ke psikis, Dok. Iya bisa juga gitu. Oke. Jadi memang harus dicari tahu. Pepaya, misalnya nggak suka buah pepaya, buah naga itu juga bagus ya. Buat yang ini salah satu tips ya. Ya, semua buah-buahan banyak mengandung serat biasanya Air, serat larut dalam air. ya, Semangka lagi itu kan tinggi cairan, tinggi betul. air. Nah, Betul. Semangka. intinya kalau kita sembelit itu sebenarnya yang diperbanyak air dan serat, Bu. Jadi kalau hanya serat Hmm, tok tapi tidak minum air, ya tadi malah tambah susah BAB-nya. oke. Karena serat sendiri kan menarik air lah, tapi kita tidak doping sama airnya, ya tambah susah. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya sembelit, dicari tahu juga apakah konsumsi air kita itu kurang, gitu ya, cairan di dalam tubuh ini gitu kan, itu harus harus dicari tahu juga. Tuh. Jadi serat dan air tipsnya dari dokter Evan. Nah ini ya sekali lagi kalau Anda apa sih
tadi ya kayak kebutuhan serat gitu, terus, oh ini ditambahkan dengan minum suplemen. Asalkan kita sudah mencukupkan dengan makanan yang kita makan atau real food, kita usahakan dulu dari real food-nya, kayaknya minuman-minuman gitu belum perlu lah ya gitu ya, Dok, ya? Ya, kembali lagi ke individu masing-masing ya. Jadi tujuannya minuman itu kan kadang-kadang hanya serat saja atau ada kandungan lainnya seperti Mhm, protein. mhm mhm. Kalau Oh, memang iya ada iya iya. tinggi protein, tinggi serat ya nggak apa-apa kan karena ketubuhan kita misalnya kurang protein ya kita suplementasi itu tidak salah dalam dunia Bener medis atau bener. untuk menjaga kesehatan. Ya contohnya Mhm. tadi, pada diet vegan biasanya kurang vitamin B12, Oh, kurang iya, zat besi. zat Ya besi. kita kita kalau memang dietnya, maunya vegan ya kita harus sering minum suplemen B12 atau suplemen, Zat besi. zat besi. Terus kemudian biasanya kalau yang makan vegan itu kan kurang asam lemak, ya kita Mmm. mungkin ya cari yang mengandung, tumbuhan yang mengandung asam lemak atau suplemen lemak Mhm begitu. mhm mhm mhm. Jadi kita harus tahu walaupun kita ngomong sayur gitu ya, nggak mentang-mentang, cuma vegan Iya, gitu ya, nggak mentang-mentang hanya sayur aja yang dimakan gitu kan. heeh, Tetap butuh butuh tambahan. Tubuh kita itu butuh apa sih sebetulnya yang paling iya. dasar kita harus tahu itu dulu ya, Dok, ya? Kalau diet diet apa Bu, diet karnivor, apa Mhm. kekurangannya biasanya apa Bu? Di vitamin C. Oh iya, vitamin C, betul. Vitamin C, kemudian, eee, biasanya gangguannya ya awal-awal ya karena diet hanya karnivor itu kalau kelamaan karena protein apa, di daging-dagingan itu vitamin C-nya sangat sedikit. Jadi kalau Mmm. mungkin 1 bulan, 2 bulan kita belum ada keluhan, tapi nggak terlalu lama ya bisa menyebabkan gangguan kekurangan vitamin C kalau nggak ada suplemen vitamin C, begitu. Iya iya, Terus iya. ya kalau memang tadi ternyata tubuh kita metabolismenya terhadap lemak atau proteinnya lebih lambat, ya ini terganggu juga. Jadi kembali lagi ke individu masing-masing ya, lebih tepat diet itu tuh yang penting cocok sama individunya, tidak ada Mhm keluhan, yang mhm. seimbang. Dah kuncinya itu sih. Oke. Jadi, belum tentu ini cocok di satu orang, di orang lain hasilnya akan Betul, sama gitu ya, Dok, ya? betul, Mhm betul mhm. sekali. Karena sekarang ini apalagi, teknologi kita kan sudah makin maju ya, jadi kita Mhm, bisa melihat genetik, makan iya. ini di satu misalnya Oh, satu iya. karnivor aja kita bicara, ternyata makan daging kambing itu berbeda dengan daging sapi, padahal di orang lain enggak begitu. Iya Nah, iya itu iya, betul sampai betul. genetik itu sampai seperti itu. Mhm Jadi mhm mhm. protein asam aminonya itu berbeda, yang menyebabkan Iya. metabolismenya juga berbeda, tidak bisa mengmetabolisme asam amino tertentu, itu ada sekali. Iya, betul betul. Ada orang yang, sepertinya biasa tapi ternyata dia nggak bisa gitu ya, tubuhnya tidak bisa misalnya menerima tadi protein A, B, C gitu ya atau, ini, kacang-kacangan gitu ya. Ada ini apa ya, jauh di atas selevel alergi gitu ya. Ya, karena kalau kita bicara sudah, biomolekuler atau genetik, itu Mhm, memang, kita bicara kan pada umumnya in iya, general, ini iya misalnya makanan ini mengandung tinggi lemak, gitu. iya Nah, pada orang tertentu ternyata metabolisme lemaknya itu berbeda, iya, transporternya banyak, yang satu transporternya cuma sedikit. dikit, Wah, iya itu ada sekali, jadi obat-obatan itu enggak hanya untuk menurunkan lemak tuh, enggak hanya satu sistem gitu loh, Bu. Jadi iya, betul memang secara biomolekuler itu tiap orang genetiknya berbeda-beda. betul betul. Contohnya ya tadi, kita memaksakan orang yang diet karnivor pada orang yang ternyata diet apa, lemaknya Tubuhnya itu ya, kalau dia, secara genetik, pengangkut lemak yang lemak jahatnya itu sedikit. iya, Jadi tiap ada kita makan daging dikit, pasti kolesterolnya tinggi langsung. betul, Nah itu ya jadi tidak cocok begitu loh. Jadi iya, memang tidak bisa kita memaksakan, "Ayo diet karnivor itu yang paling bagus." Ya itu nggak nggak bisa. boleh, karena tiap orang berbeda, apalagi sudah punya asam urat, dipaksa untuk diet karnivor ya nggak bakal bisa. Betul. Mau mau dia bilang pasti nanti lama-lama bisa, nggak bisa kan. Asam urat itu kan, ada genetik yang berperan juga, Iya, begitu. betul. Jadi memang, ini ada apa ya, kondisi tubuh masing-masing itu ya kita ngerti, yang harusnya kita paham dan kita ngerti ya kita sendiri gitu ya. Kalau mau tahu level tadi yang semacam Dokter Evan jelaskan, tingkat molekular itu ya memang ada tesnya sendiri gitu ya.
Bisa sampai ke orang ini tuh seperti apa sih gitu ya. Kita itu seperti apa? Mungkin Anda pengen tahu juga bisa gitu ya. Tapi paling tidak kita juga harus mulai mengenali diri kita gitu ya. Kalau misalnya, oh saya kalau makan ini saya begini nih, oh begini gitu, kita harus tahu juga. Dan paling tidak, paling aman dimulai dengan diet seimbang dulu gitu ya. Atur dulu pola makannya. Atur dulu yang asupan yang masuk ke tubuh kita seperti apa biar nanti kita bisa eh, tahu nih efeknya ke tubuh kita seperti apa. Kalau yang tadi ya minimal-minimal gitu ya. Tadi yang misalnya nasi ya banyak gitu ya, ya udah kurangin dulu gitu ya. Kalau ada beberapa teman yang ngomong, aku nggak bisa kalau aku nggak makan nasi, ya tetap makan nasi, tapi porsinya gitu ya. Yuk dikurangin, gantikan porsinya lebih besar dengan protein. Lalu tadi ada sayur, lalu tadi buah konsumsinya lebih baik buah yang utuh gitu ya. Jangan Iya, buah yang sudah dihancurkan. Lah, baru kemudian kita lihat nih, tubuh kita jadi seperti apa, respon tubuh kita seperti apa. Nah, baru kemudian kita bisa bilang, oh saya harus begini, oh saya harus apa. Jangan lupa juga konsumsi air putih, gitu ya. Air putih itu wajib, wajib ya dok ya. iya wajib sekali. Karena kadang-kadang orang tuh melupakan gitu ya, mikirnya diet makan ini, tapi konsumsi air putihnya dia terlewatkan. Atau kita memang sekarang konsumsi air putih itu tetap ya. Dulu kan Mm-mm. ada kalau Aqua 8 gelas sehari ya, Bu. Ya, 8 gelas Itu sehari. dari Aqua atau bukannya ya? Kayaknya. Tapi ternyata kebutuhan itu kurang loh sebenarnya. Apalagi kalau Itu ada gelasnya hitungannya nggak sih? iya. Sebenarnya untuk kebutuhan seseorang bisa dihitung 40 cc atau sampai 40 sampai 50 cc per kilogram berat badan, Bu. Jadi 40 orang yang sampai berat 50. badannya 100 ya jangan 8 gelas belimbing itu ya kurang. Jadi Betul. kembali aja sebenarnya perhitungannya itu ke berat badan. Jadi yang lebih Mm-mm. tepat seperti itu. Oke. Kembaliannya lagi orang yang sudah punya sakit jantung disuruh minum segitu ya tidak boleh. Jadi kembali lagi individunya. Ya, Masing-masing ada enggak penyakit tertentu? Ada ya. enggak? Tapi kalau kita bicara orang fungsional yang normal untuk menjaga kebutuhan normal tanpa ada penyakit tertentu, ya kita bisa bicara 40 cc atau ada yang mengatakan 25 sampai 40 itu enggak apa-apa per kilogram berat badan. Per kilogram berat badan Jadi gitu kalau ya. orang beratnya 100 kilo ya jangan cuma dikasih 8 kali Namun 200 cc ya 1600 kurang itu. cuma Nanti 1,5 liter satu sehari. setengah liter, iya. Kebutuhannya padahal kalau dianggap 25 saja dikalikan 100, Dua 2.500. 2,5 liter Iya, harusnya. Iya betul. Karena itu kita mengingat tubuh kita air itu yang beredar di tubuh gitu ya. Jadi iya karena 70%. 70%-nya tubuh gitu kan. Oke, itu ya Good News Family buat Anda yang mungkin siang hari ini sambil dengerin sambil apa ngitung-ngitung nih aku udah minumnya seberapa nih gitu ya. Ayo dihitung ya. Oke, Dokter Evan. Oke, Dokter Evan masih tersambungkah Ya, dengan masih saya? Iya. tersambung. Terakhir Dok, kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini buat pendengar. Ya, jadi kita 2 minggu ini kemarin bicara mengenai gizi ya Bu ya. Jadi Ya, untuk mencapai kesehatan atau optimal yang baik ya kita tetap salah satu pilar kesehatan yaitu gizi yang seimbang ya Bu. ya. Jadi selain untuk menjaga pola pola hidup yang sehat, salah satu pilar yaitu gizi yang seimbang. Gizi seimbang ya tadi kita bisa mencukupi kebutuhan dari kebutuhan karbohidrat, jangan tinggi gula, kemudian kebutuhan protein dan lemak. Selain itu juga ada kebutuhan serat. Serat yang secukupnya. Jadi yang penting adalah makan makanan yang mengandung gizi yang seimbang. Mm, mm, mm. Iya, makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Pola makannya diatur dulu, gitu Ya. ya. Pola makannya diatur dulu, Cuman diperbaiki. untuk tipsnya ya Bu, enggak ada yang namanya diet tinggi karbohidrat itu bagus enggak ada. Kalau yang tadi kan kita masih ada diet tinggi, diet vegan gitu Iya, masih diet oke diet lah. diet apa karnivor oke lah. Karnivor. Tapi Mm-mm. kalau yang diet diet tinggi karbohidrat no. Jadi memang No, betul gula kita itu sekarang itu ternyata musuh bersama semua orang itu gula malah. Jadi ya, jangan terlalu banyak mengandung gula itu apa ya? Memang sumbernya terutama dari karbohidrat. karbohidrat. Betul. Jadi sebaiknya memang sekarang mulailah kita pola makannya
nasi putih ya itu dikurangin. Mhm. Kemudian tepung-tepungan dikurangin. Jadi jangan substitusinya sama, jangan substitusi yang karbohidrat ke karbohidrat, tapi karbohidrat ke protein begitu. Oke. Jadi jangan karbo ke karbo gitu ya. Iya, Substitusinya justru dari karbo dikurangin diganti ke protein gitu protein. ya. Tambahan proteinnya yang lebih tinggi. Oke, Dokter Evan terima kasih ya. Iya. Mm-mm. Terima kasih buat siang ini. Ketemu di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa, sehat selalu ya Bu, sehat selalu Amin. para Sehat. pendengar Good News. Iya. Saya kembali. Yes, terima kasih buat Dokter Evan. Anda yang membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto atau tadi ya buka Instagramnya @rspantiwilasa Dokter Cipto. Terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto yang sudah support Good News juga dengan luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Good News Shally berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda.